Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mohon waktunya sebentar ya. Mangga Pak. Ya. Saya minta waktu untuk melakukan wawancara, dialog, perkembangan dan Pak Asep, menunjuk Pak Asep dalam berkomunikasi ini, sharing, dialog, wawancara, berbagi pengalaman Pak Asep dalam mengambil keputusan terhadap masalah-masalah di sekolah, karena Pak Asep pengalaman besar dalam beberapa program kegiatan di sekolah. Pak Asep ini layaknya Wakasep kalau di SMP ini. Nah, di SD itu kan, nah istilah Wakasep itu ini ya kurang familiar lah istilahnya. Jadi secara tersirat Wakasep itu di SD itu mereka yang senior dalam artian pengalaman dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah. Nah, oleh karena ingin meminta pengalaman Pak Asep dalam beberapa kasus di sekolah, nah, saya ingin menanyakan ini Pak Asep, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus anak dilema etika atau rujukan moral. Jadi mengidentifikasi, menyelidiki bagaimana caranya itu anak yang malas, tapi di satu sisi ternyata malasnya ini karena alasan benar Pak Seth. Karena anak itu membantu orang tua, terus bisa jadi ikut berjualan Pak. Kadang kita sering menemui, bahkan sering mendengar kabar bahwa ternyata anaknya membantu orang tua. Apalagi di kita nih Pak Seth. Kita di sekolah pelosok ya, di perbatasan Cirebon, apalagi dengan kultur tetangga sebelah yang beda dengan latar belakang anak-anak didik kita dengan keluarganya. Nah, ini cara Pak Asep nih mengidentifikasi, menyelidiki lah, mengetahui, memberikan ciri nih kasus-kasus yang terjadi terhadap anak itu, bagaimana caranya Pak Asep? Mengidentifikasinya kasus-kasus tersebut ya, Sob. Dalam kasus-kasus seperti apa yang tadi Pak Firman ungkapkan yaitu seorang anak yang pintar tapi kemudian bolos ya, dikarenakan membantu orang tua, bolosnya itu positif ya, gitu. Itu kan sebuah dilema bagi kita seorang guru ya. Identifikasi setelah kita lakukan itu dengan cara home visit ya, mendatangi. Jadi kita mendatangi kunjungan, langkah identifikasinya mendatangi rumahnya, bertanya langsung sama orang tua, gitu, anak ini bolos gitu. Itu gitu Pak Firman, langkahnya. Nah sekarang Pak Asep menyelesaikannya bagaimana tuh Pak Asep? Anaknya penyelesaiannya ada saya katakanlah ada 2 kasus yang pernah kita alami itu. Salah satunya itu anak tidak berangkat 3 hari tanpa memberitahu, ternyata anak tersebut membantu orang tuanya. Tidak salah memang, karena dia orang tuanya harus dibantu. Tapi di sisi lain dia peserta didik kita punya kewajiban secara tertib, disiplin, kode etik, dia harus berangkat sekolah. Nih kasus seperti ini bagaimana Pak? Keputusan Pak Asep nih supaya anak itu berangkat sekolah seperti biasa. Ya, itu solusi yang kita harus segera ya. Memang harus cepat ketemu obat. Bolos 3 hari itu akan merugikan bagi si peserta didik gitu ya. Anak kita, jadi kita ambil solusi dari pihak sekolah gitu ya. Hal-hal apa saja yang mengganggu gitu ya, kita sampaikan kepada orang tuanya dan kita yakinkan kepada orang tua bahwa hak anak adalah belajar gitu Pak. Jadi ketika di jam belajar ya, jam 7 sampai jam pulang gitu ya, anak harus di sekolah walaupun bagaimanapun kondisi ekonomi seorang ayah gitu. Mungkin yang pertama dikuatkan kepada kedua orang tuanya agar anak wajib berangkat apapun permasalahannya gitu. Memberikan pemahamannya. Karena sekolah itu kan pangkal masa depan Pak. Jadi tugas kita adalah meluruskan cara pandang orang tua, adalah menuntut ilmu. Nah selanjutnya Pak, langkah-langkah
langkah-langkahnya nih. Yang pertama apa, yang kedua apa, Pak? Nah, dalam menangani kasus-kasus anak nih, Pak, tidak hanya kasus anak yang malas tadi. Langkah-langkahnya pertama kita mencari bibit penyakitnya dulu ya. Patin dikit baru, Mas. Jadi Pak Asep telah menjabarkan panjang lebar ya, dimulai dari mengidentifikasi kasus, menjalankan pengambilan keputusan di sekolah. Ketika ada kasus itu benturan antara perbuatan-perbuatan benar, walaupun dampaknya ke pelanggaran disiplin di sekolah. Nah, ketika Pak Asep, ketika terjadi kasus-kasus pelanggaran disiplin, tata tertib di sekolah, tentu kan kita ada upaya untuk menyelesaikan masalah, tahap demi tahap, langkah demi langkah. Nah, langkah-langkahnya bagaimana Pak Asep dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dialami peserta didik kita ketika melanggar disiplin dan tata tertib, Pak Asep? Langkah pertama apa, Pak Asep? Langkah pertama kita cari dulu sumber masalah. Identifikasi ya. Nah, itu terus yang kedua apa? Yang kedua, karena kita punya teman sejawat rekan guru, kita diajak diskusi. Saling berbagi, mencari jalan keluar. Ya, betul. Nah, langkah ketiga, Pak, kira-kira ketiga, pemecahan masalahnya itu menemukan solusi-solusinya gitu. Tahapan solusi buat tadi yang kebutuhan setiap anak tersebut gitu, Pak. Oh iya Pak. Jadi ada 3 langkah ya. 3 langkah. Yang pertama menyelidiki, setelah ditemukan kasusnya, bermusyawarah dengan rekan guru sejawat, setelah menemukan solusinya baru tindakan. Oke, ada 3 langkah, Pak, langkah-langkahnya. Nah, sekarang hal apa saja yang selama ini anggap efektif dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema nih, menurut Pak Asep efektif tuh bagaimana, Pak Asep? Ketika anak melanggar tata tertib tetapi karena alasan benar, seperti anak tadi, bahwa keputusan Pak Asep itu tepat ketika anak itu membantu orang tua dilarang dulu, lebih mendorong anak itu harus tetap berangkat. Itu yakin, Pak Asep? Yakin. Nah, alasannya kenapa, Pak Asep? Kenapa keputusan itu diambil? Karena sesuai aturannya bahwa hak anak itu adalah belajar. Oh iya benar, Pak. Ya, jadi harus ada di sekolah, itu harus diberikan hak sepenuhnya untuk belajar, tidak boleh diganggu oleh hal-hal mempekerjakan anak. Itu tidak boleh, dasar hukumnya kan tidak boleh mempekerjakan anak ya. Gitu. Nah, sekarang Pak Asep kan tentu keputusan itu tuh, pendapat itu tuh tidak semua orang menerima. Nah, tantangannya Pak Asep, kasus-kasus seperti itu tuh, kasus-kasus dilema etika seperti ini nih, bagaimana Pak Asep? Kadang-kadang mengganggu, mau mengambil keputusan ini ada saja rintangan. Yang pernah Pak Asep alami apa itu? Ya ketika di lapangan, Pak. Jadi kita tantangannya ya orang tua itu sendiri, keluarga besarnya gitu ya. Karena mereka orang tuanya. Iya, karena mereka punya hak orang tua gitu. Cuman kita sebagai guru ya, insan pendidikan ya harus memberikan pencerahan kepada mereka bahwa jam pagi sampai sekolah itu harus ada di sekolah gitu. Jangan dulu dipekerjakan gitu, misal berjualan atau ke sawah gitu. Itu hak anak, kita pertahankan hak anak saja gitu. Jadi hambatannya kadang-kadang dari pihak keluarga ya, tantangannya di situ ya, Pak. Di situ. Nah, kasus ini kan selalu terjadi, Pak. Selalu terjadi, setiap hari juga ada anak yang didasari sebenarnya mereka itu punya alasan benar untuk itu. Tapi pada sisi lain tindakan itu kan melanggar tata tertib. Nah, apakah Pak Asep punya jadwal khusus untuk menangani anak-anak seperti ini? Atau ada jadwal khusus, atau ada hari-hari khusus untuk menyelesaikan kasus ini, kasus-kasus anak ini? Ada nggak jadwal khususnya, Pak? Ya, baiknya kita jadwalkan gitu, Pak. Jadi di
identifikasi ya Pak ya, anak-anak mana sajakah dari berbagai kelas, dikumpulkan dulu datanya gitu. Nanti baru dipecahkan, dirundingkan di hari Sabtu diputuskan gitu ya, diputuskan hari Sabtu anak ini berkebutuhan ini gimana gini, terus home visitnya di hari Sabtu atau apa penyelesaiannya, lobby-lobbynya dengan pihak keluarga. Jadi pada intinya kita ini guru mengumpulkan data dulu. Nah, masalah ini kita kumpulkan, kita analisa, lalu kita musyawarahkan dengan, maksudnya seperti itu ya Pak Sekda. Kita musyawarahkan dengan rekan guru. Nah, pada hari Sabtunya kita melakukan tindakan penyelesaian. Seperti itu Pak Sekda. Bertemu orang tua gitu. Ya, saya tertarik tadi Pak Asep ya. Pak Asep sudah menjawab pertanyaan dari saya Pak Asep, dari beberapa kasus. Salah satu kasus contoh yang kita angkat ini kan anak yang tidak rajin belajar, ternyata faktornya di latar belakangnya membantu orang tua. Ternyata benar tindakan dia, tapi pada sisi lain dia punya kewajiban menuntut ilmu di sekolah. Nah, Pak Asep itu putuskan anak harus tetap sekolah karena usia anak bukan usia bekerja. Nah, itu yang jawaban pertama tadi Pak Asep. Berikutnya dalam mengambil tindakannya ya adalah seketika mengidentifikasi, mencari penyebabnya. Lalu langkah-langkahnya tadi Pak Asep menjelaskan bahwa langkah-langkah yang pertama menyelidiki, mengidentifikasi ini sumbernya dari mana nih masalah ini. Setelah ditemukan, musyawarah dengan temannya Pak Asep ya, musyawarah dengan teman, lalu tindakan mencari solusi. Nah, berikutnya tantangan di lapangan. Tadi Pak Asep menjelaskan bahwa penyelesaian kasus-kasus anak ini yang anak-anak disiplin, anak-anak yang berbenturan dengan dilema etika ataupun bujukan moral, itu tantangan penyelesaiannya adalah di lapangan ketika harus berbenturan pandangan dengan orang tua ya. Itu hambatannya ya. Dan Pak Asep memilih tetap putusan Pak Asep bahwa anak itu harus diprioritaskan belajar. Apakah memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ataupun bujukan moral? Nah, ternyata ada jadwalnya ya Pak Asep, hari Sabtu. Nah, selama dari Senin berarti Pak Asep ya, dari Senin sampai Sabtu itu kumpulkan dulu datanya, kasus-kasus anaknya. Setelah terkumpul, dirembukan dengan guru, rekan guru, dan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, diputuskan, dimusyawarahkan sampai lahir sebuah keputusan untuk sebuah penyelesaian. Nah, penyelesaian itu ditindaklanjuti, diadakan di hari Sabtu. Oh begitu Pak Asep. Ya sudah Pak Asep, terima kasih nih atas wawancaranya, atas dialognya. Sama-sama. Iya Pak, atas masukannya, termasuk ini saya mendapatkan ilmu dari Pak Asep. Sama-sama Pak. Apalagi kita yang kita ini kan di pelosok Pak Asep, di Cirebonnya di pelosok, keterbatasan infrastruktur, tidak adanya transportasi umum, tidak adanya fasilitas yang menunjang, sehingga anak-anak pun banyak mengalami kendala masalah dalam kegiatan belajar. Nah, ini kita sebagai guru ini tentu ada upaya penyelesaian. Banyak penyelesaian yang kita lakukan. Ada 9 langkah pengambil keputusan Pak Asep nanti itu. Ada paradigma pemecahan masalah. Nah, itu Pak Asep. Ada 3 prinsip. Nanti kita bersama guru, bersama rekan-rekan di kantor akan berembuk sambil mengolah data siswa-siswa yang bermasalah. Nah, Pak Asep nanti yang akan menjadi narasumber, menjadi pintu utama, menjadi penjawab, pemberi solusi terhadap masalah-masalah anak. Berbaginya atas pengetahuannya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Pak Asep dan sekolah. Begitupun juga saya Pak Asep, menambah pengalaman dan pengetahuan. Terima kasih Pak Asep. Sama-sama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Agus. Ya, terima kasih atas waktu luangnya ya. Ini saya mungkin dibilang mengganggu ya. Pada intinya kita ingin berbagi pengalaman. Di sini juga saya ingin menggali pengalaman Pak Agus
selama memimpin sekolah ini. Ini luar biasa Pak Agus nih. Pak masih muda, lahir 90 sudah di. Ini Pak Agus yang saya ingin menggali lah masalah-masalah yang pernah dilalui Pak Agus, terutama berhubungan dengan murid. Pastinya akan pernah ada masalah. Apakah sih disiplin, apa sih ya semangat belajar. Nah selama ini ada kasus apa aja nih Pak yang pernah pada umumnya, apalagi kita kan ini berdampingan sekolahnya, pasti kulturnya, karakternya, latar belakangnya sama, masalahnya juga mungkin sama, tapi mungkin jenjangnya beda. Kalau saya di SD, Pak Agus ini di SMP. Ya, kalau di sini biasanya masalahnya itu di rumahnya. Siswa itu nggak berangkat. Ada yang berangkat dari rumah cuman nggak ke sekolah. Nah, ya. SMP ya. Ya. Kemudian ya dengan kita untuk menyelesaikan masalahnya ya kita home visit ke rumahnya. Home visit ke rumahnya, ke orang tuanya, ada masalah apakah di rumahnya sehingga siswa ini jarang masuk atau sering terlambat. Jadi kita cari tahu orang tuanya. Dan masalahnya memang rata-rata di sini juga orang tuanya itu ada yang keluar negeri. Keluar negeri sehingga di rumah itu cuma tinggal dengan neneknya atau kakeknya. Jadi permasalahannya jarang ada yang bangunin, telat dibanguninnya. Atau mungkin malah menjaga orang tua. Ini masalahnya hampir sama, sebenarnya jenjangnya aja yang berbeda ya. Kalau jenjangnya lebih tinggi pasti tanggung jawab di rumahnya lebih besar. Ketika orang tua mengasuh anak ini. Nah, selama ini bagaimana ini Pak Gus menganalisa ya, mengidentifikasi kasusnya nih. Cara kan anak itu Pak Agus tuh melihat anak ini bermasalah itu bagaimana? Ya dengan cara ya kita cari informasi terlebih dahulu. Menggali informasi dari beberapa pihak, yaitu saya tugaskan dulu mungkin ke wali kelasnya, ke rumahnya, atau kalaupun di rumah tidak ada siapa-siapa mungkin tetangganya, bisa jadi itu. Nah kita mengidentifikasi dulu apa yang disebabkan anak ini bersikap sehingga tidak berangkat ke sekolah atau dan sebagainya. Setelah tahu Pak Gus, nah ini kan selama ini bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah ketika ditemukan kasusnya, setelah ditemukan kasusnya, keputusannya apa yang diambil Pak Agus? Sebenarnya ini sangat dilema ya. Di satu sisi saya sebagai pimpinan di sini ya sekolah harus tegas kepada siswa yang demikian yang tersebut lah. Satu sisi saya kasihan dengan keadaan ekonomi yang bersangkutan. Ada yang membantu orang tuanya. Ini sudah masuk ke dilema etika ini apa ya? Ada yang ada yang membantu dagang atau bersama. Bahkan kalau di sini biasanya ada yang ngarit, ada yang panen. Sekarang musim orang tuanya ada yang bantu. Jadi dilema juga. Tapi di situ saya buat perjanjian dengan siswa. Penyelesaiannya perjanjian dengan siswa dengan orang tua siswa juga. Kesepakatan bahwa kalau selesai pekerjaannya bisa masuk seperti biasa. Nah, tentu kan masa harus terus-menerus seperti itu Pak Agus. Nah, rencana Pak Agus tuh kalau anaknya seperti itu terus kan punya keinginan jangan sampai seperti itu terus. Punya langkah-langkah tidak untuk mengatasi masalah tersebut. Prosedurnya bagaimana mengatasi masalah anak itu? Langkahnya sih paling ya saya mengedukasi ke orang tuanya. Mengedukasi ke orang tuanya, mengingatkan bahwa mungkin pekerjaan yang dilakukan bisa dilakukan setelah selesai sekolah. Setelah belajar ya. Anak. Jadi bantu orang tuanya nanti setelah selesai sekolah baru bisa bantu orang tua. Itu saya mengedukasi ke orang tuanya aja paling. Nah, selama ini kan berbagai macam cara Pak Agus ya, cara ide lah, berbagai macam masalah sih. Nah,
Pak Agus pasti pernah mengambil keputusan yang tepat terhadap kasus-kasus tersebut. Ada yang membantu orang tuanya di sawah, ada yang tidak berangkat karena ya ternyata di rumahnya juga malah mengasuh neneknya, mengasuh adiknya. Pernah pengalaman apa Pak Agus dalam mengambil keputusan yang tepat? Ternyata berhasil nih Pak Agus. Pak Agus berhasil mengatasi masalah itu tuh. Ya, keberhasilan penyelesaian masalah itu ya tergantung masalah sendiri Pak. Jadi kita kalau misalkan siswa yang kemudian tidak masuk karena malah siswanya, atau yang beda lagi yang membantu orang tua. Nah, kalau kita dengan siswa yang benar-benar malas, memang dari rumahnya berapa ke sekolahnya tidak, ya kita kasih peringatan. Tapi kemudian yang ada yang membantu orang tua, kita itu ya paling bisa menyelesaikan secara keluarga dengan orang tuanya, dengan orang sekitarnya atau keluarganya lah. Kita bisa saling sharing, saling curhat ibaratkan. Jadi kita itu bisa diambil satu keputusan yang saling 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 menguntungkan kita bersama antara orang tua dan sekolah. Iya. Nah, bagus. Itu kan pastilah ketika terjun mengatasi masalah itu ada tantangan, ada hambatan. Iya. Mendatangi orang tua. Nah, tantangan Agus alami pernah Pak. Tantangan saya ke orang tua siswa itu di sekitar sini khususnya ya, di daerah Lumbung Kencana ini ya, emang waktu door to door ke rumah siswa itu home visit ya? Ya, home visit itu ada satu kendala tantangan yang sangat berat Pak. Dari orang tua siswa, ketika itu saya mengunjungi siswa itu dan orang tuanya bilang, silakan Pak, kalau mau ngasih uang jajan ke anak saya dia nggak apa-apa silakan. Jadi tapi anak saya tuh nggak bisa sekolah. Jadi iya, saya udah nggak bisa ngasih jajan katanya. Gitu. Kendala dilematis juga ya Pak. Iya. Sementara sekolah ya tidak ada anggaran untuk ngasih jajan. Iya. Jangan kalau mau ngasih jajan, mau ngasih itu, anak saya silakan Pak. Itu tantangan terberatnya itu. Di satu sisi saya menginginkan agar warga sini memfasilitasi warga sekitar agar anak-anaknya bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP ya Pak. Nah, ditambah lagi tantangannya seperti itu, makin besar juga tantangannya. Nah, ya setelah melewati tantangan Pak, apa sih? Ya kan masalah itu selalu ada, tiap minggu tuh ada. Tiap anak juga punya masalah. Nah, ada jadwal tidak untuk mengatasi masalah-masalah ini? Ada waktu-waktu tertentu untuk membahas dengan guru lain? Ada tidak Pak? Agenda seperti itu? Agenda di sini untuk rapat untuk misalkan ada unek-unek dari atau yang berhubungan dengan anak yang berhubungan dengan siswa ada. Kita tiap bulan itu rutin evaluasi bulanan. Entah itu tentang KBM, entah itu tentang siswa. Berarti tiap bulan ada ya? Nah, berarti itu yang cukup menarik ini, tantangan di lapangan ya Pak. Ternyata orang tuanya juga berharap ada dukungan materi dari sekolah. Sementara sekolah yang menyediakan fasilitas belajar. Ini terima kasih Pak Gus ya. Saya sudah mendapatkan gambaran ya terhadap masalah-masalah yang dihadapi Pak Gus kaitannya dengan dilema etika maupun rujukan moral terkait dengan peserta didik Pak Agus di SMP Ulumuddin 2 ini ya, di Desa Lumbung Kencana Pak Agus. Sebenarnya ini tempatnya strategis untuk belajar, sebenarnya ini ideal Pak Agus. Karena di tempat ini kan kita bisa melihat panorama sawah, bahkan Gunung Cermai itu bisa terlihat Pak Agus. Iya, sebenarnya ini nyaman. Ini terima kasih Pak Agus yang menyampaikan apa sih pengalamannya atas niatan saya untuk menggali informasi terkait pengalaman Pak Agus tentang dilema etika dan rujukan moral tentang anak didik Bapak. Mudah-mudahan nanti bisa memberi masukan buat saya. Bagaimana ya pengalaman Pak Agus di sini juga bisa menjadi pembelajaran bagi saya dalam mengatasi anak-anak. Karena kita kan satu kultur, satu desa, satu kampung,
murid-muridnya juga sama Pak Gus. Ini terima kasih banyak Pak Gus ya. Terima kasih. Nah, selesai.